Baik, untuk kali ini kita akan coba membuat proyek pompa otomatis berdasarkan suhu dan kelembapan. Oke, masih menggunakan Arduino, masih dengan Arduino Uno. Oke, berdasarkan suhu dan kelembapan udara. Ini bisa kita aplikasikan untuk smart farming saat budidaya jamur, ya, di saat kondisi di mana suhu udara dan juga kelembapan tidak memenuhi, nanti pompa air akan nyala. Gitu ya. Artinya pertama kali kita butuh sensor DHT untuk membaca suhu dan kelembapan udara. Oke, di sini pinnya kita hubungkan dulu. VCC saya hubungkan ke 5 volt. Selanjutnya SDA kita hubungkan ke pin digital. Oke, seperti ini aja. Kita hubungkan coba di pin 7. NC tidak kita hubungkan, GND kita hubungkan ke ground. Kita hubungkan di sini saja. Oke. Hubungkan ke ground. Seperti ini. Kita coba dulu jalankan DHT-nya. Kita program dulu. Saya hapus dulu untuk komentarnya. Sekarang kita masukkan dulu library yang kita gunakan dengan cara pagar include. Library yang kita gunakan adalah dht.h. Oke, sekarang DHT-nya kita kasih nama. Saya kasih nama saja DHT dengan huruf kecil. Sekarang saya definisikan pin yang digunakan. Pin yang digunakan adalah pin 7 ya, pin 7. Tipe DHT-nya adalah DHT22. Silahkan kita masukkan di sini. Sekarang kita jalankan DHT-nya. Kita panggil, namanya adalah DHT huruf kecil. Perintahnya adalah begin. Oke, sekarang kita coba tampilkan di dalam serial monitor aja dulu. Kita aktifkan serialnya, serial begin. Oke, seperti ini. DHT sudah jalan, serial monitor sudah aktif. Sekarang kita lakukan tugas sensor DHT. Tugas sensor DHT satunya membaca suhu. Kita coba beri tipe datanya float karena suhunya akan berubah berupa angka yang berkoma. Suhu DHT kita panggil namanya. Lakukan tugas read temperature. Oke. Tugas pertama sudah selesai. Tugas keduanya adalah membaca kelembapan. Tipe datanya masih bilangan berkoma. Kita kasih variabelnya untuk menyimpan datanya adalah cal. Kita panggil namanya DHT. Lakukan tugas read humidity. Baca kelembapan. Oke, tugas DHT sudah selesai. Sekarang tugasnya serial untuk menampilkan data. Serial print ln. Kita tampilkan adalah suhu. Yang kedua, serial print ln akan menampilkan cal. Ya, cal itu datanya adalah kelembapan. Oke, seperti ini. Tugas DHT sudah selesai, tugas serial sudah selesai. Sekarang kita jeda, kasih istirahat selama 2 detik. Oke, seperti ini. Kita jalankan. Sebelum kita jalankan, karena saya menggunakan library DHT, saya perlu masukkan library manajernya. Namanya adalah DHT sensor library. Oke, sudah muncul seperti ini. Saya kembali ke sketch ini. Kalau sudah, baru jalankan.
Oke, sudah muncul nilai untuk suhu 24 dan kelembapan 40 gitu ya, 40%. Coba kita adjust, kita ganti menjadi 31 untuk suhunya, kelembapannya kita ubah menjadi 75. Oke, sudah jalan normal, artinya untuk sensor sudah bisa. Selanjutnya kita masukkan LCD ya. Jadi untuk menampilkan nilainya kita butuh LCD, karena serial ini akan munculnya di komputer. Oke, sekarang kita masukkan LCD I2C tipe 16x2. Oke, saya geser ke sini. Sekarang kita coba hubungkan ground ya, kita hubungkan ke ground. VCC kita hubungkan ke 5 volt ya. SDA itu kita hubungkan ke A4 ya, SDA ke A4. SCL kita hubungkan ke A5. Kita ganti warnanya biar kelihatan. Oke, seperti ini rangkaiannya cukup mudah, hanya 4 pin GND, VCC, SDA, dan SCL. Oke, sekarang karena LCD juga mempunyai library, kita masukkan juga library-nya satu lagi. Kita masukkan dengan cara yang sama, pagar include. Oke, namanya adalah liquid crystal I2C. Oke, sekarang kita ganti namanya ini. Nah, saya blok saja, saya copy, saya enter di bawah sini, saya pastekan. Oke, namanya kita ganti. Namanya saya ganti menjadi LCD huruf kecil. Alamat yang digunakan 0x27. Tipenya adalah 16x2. Oke, seperti ini. Sekarang kita jalankan LCD-nya di dalam void setup. Kita panggil, namanya kan LCD ini ya. Namanya LCD, kita panggil LCD init gitu ya. Jadi bukan begin kalau untuk LCD menggunakan init. Sekarang kita jalankan untuk lampu layar belakangnya, LCD backlight. Oke, LCD sudah nyala, lampu layar belakang sudah nyala. Sekarang kita tampilkan nilai suhu dan kelembapan. Oke, suhu dan kelembapan kita tampilkan dalam satu baris ya. Jadi nanti di bawahnya untuk kondisi pompa apakah nyala atau mati ya, seperti video sebelumnya saat kita menggunakan sensor tanah. Oke, bagaimana caranya? Sekarang kita tampilkan di sini ya, di bawah serial saja. Saya enter, set dulu kursornya, LCD set kursor, LCD set kursor 0,0. Oke, LCD print. Apa yang kita print? Ya, kita bisa saja menggabungkan menggunakan tanda tambah ya. Kita coba ya. Kita coba saja. Datanya harus berupa string ya. Jadi float ini harus kita ubah menjadi string dulu. String itu untuk angka ini berubah menjadi karakter gitu ya. Di string apa yang berubah? Suhu. Suhu kita ubah 1. Jadi di belakang komanya itu cukup 1 saja gitu ya. Oke, sekarang saya tambah ini untuk menggabungkan gitu ya. Saya tambah sebuah karakter di sini untuk satuan. Jadi C gini aja ya. Sekarang saya tambah lagi, saya kasih aja spasi sebanyak 3 kali ya. Cukuplah 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Jadi ada spasi 3 kali sebagai pembatas antara suhu dan kelembapan.
Sekarang saya gabungkan lagi dengan tanda tambah string kel ya. Jadi suhunya kelembapannya kel, koma 1. Oke, ini saya geser dulu ya. Koma 1 artinya hanya satu angka di belakang koma. Oke, saya tambah lagi untuk satuannya menggunakan persen. Oke, seperti ini. Dan terakhir, karena LCD ini kadang yang terakhir itu tidak berubah, kita tambahkan aja spasi kosong. Oke, seperti ini cukup ya. Cukup panjang ya, jadi oke. Oh ya, setiap video saya sematkan nanti untuk linknya ya, link projectnya. Boleh nanti dilihat ya. Oke, saya coba. Sebelum saya jalankan, saya masukkan dulu library-nya. Library untuk LCD menggunakan liquid crystal. Oke, ini sudah ya. Library sudah ada 2 karena kita menggunakan DHT dan LCD. Oke, kita jalankan. Oke, sudah bisa berjalan. Sudah berhasil. Tampilannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau saya adjust di sini suhunya saya ubah menjadi 32,0. Kemudian 73,5. Oke, sip. Aman untuk tampilannya. Sekarang kita tambahkan sebuah relay ya. Sebuah relay. Untuk pompa airnya. Kita tambahkan di sini aja. Kita tambahkan di sini. Klik tanda tambah. Kita cari relay. Oke. Kita hubungkan VCC, kita hubungkan ke 5 volt. Kita gabung saja di sini. Sekarang GND, kita hubungkan ke GND, kita gabung saja di sini. Saya hubungkan di sini. Ya, ini saya gabung di sini ya. Untuk GND-nya. Kemudian in-nya saya coba pakai pin 12 ya, 12. Sekarang untuk pompa airnya. Ya, saya tarik dulu dikit ya. Untuk pompa airnya saya masukkan LED saja seperti sebelumnya. Saya letak di sini. Untuk tegangan sumbernya kita masukkan saja VCC dan GND. Saya putar. Kemudian satu lagi GND. Saya putar juga. Oke. Ini saya hubungkan langsung ya, salah satu kabelnya. Kabelnya salah satunya masuk ke COM dulu. Salah satu lagi masuk ke NO. Oke. Untuk keterangannya saya kasih dulu berupa teks. Sini saya kasih nama pompa air. Oke, saya copy saja yang ini. Saya paste, saya pindahkan ke sini, saya putar. Ini saya kasih aja listrik PLN ya. Save. Oke. Jadi VCC dan GND ini untuk mensimulasikan ini adalah sebagai listrik PLN, sebagai tegangan sumbernya.
Oke, untuk rangkaian kita sudah jadi. Sekarang kita definisikan pin yang digunakan oleh relay. Pin yang digunakan adalah pin 12. Oke. Kita masuk file setup-nya. Bagian file setup, pin mode 12 sebagai output ya. Oke, sekarang kita bikin kondisi. Tapi kondisinya sekarang ada dua. Karena ada suhu dan kelembapan. Jadi ibaratnya saya sudah melakukan kalibrasi. Suhu yang bagus itu untuk jamur itu adalah 30 derajat ke bawah gitu ya. Kemudian untuk kelembapannya 70% ke atas. Oke, di saat suhunya di bawah 30 dan kelembapan di atas 70, pompa air akan mati. Tetapi sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi, pompa air akan nyala. Bagaimana cara membuat kondisi tersebut? Kita menggunakan if. Ya. Kita tambahkan di sini saja sebelum delay ya. Jadi delay ini terakhir ya. Istirahat itu terakhir jika tugas sudah selesai semuanya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita masukkan fungsi if. If suhu, oke. Suhu kecil sama dari kecil sama dari 30. Jadi 30-nya masuk. Dan jadi ada dan ya. Dan dua kali ya ditambahkan kelembapan ya. Kelembapan itu merujuk ke variabel cal. Cal besar sama dari 70% gitu ya, 70. Apa yang akan dilakukan? Ini adalah kondisi yang memenuhi. Ya, kalau kondisi yang memenuhi, pompa air akan mati. Nah, kita ketik di sini kurung kurawal buka. Kemudian otomatis ada tutupnya, kita enter ke bawah. Nah, tutupnya pindah ke sini ya, sebelum delay. Sekarang kita matikan pompa air. Bagaimana caranya? Kita gunakan perintah digital write 13 low. Oke, selanjutnya di baris kedua ini langsung saja kita tampilkan pompa air off gitu ya. Kita set dulu kursornya, LCD set kursor. Kita panggil nama LCD-nya dengan LCD kecil ya, LCD set kursor 0,0. LCD print pompa air off. Oke, kita tambah spasi ya. Langsung saja kita tambahkan spasi. Selanjutnya, jika kondisi ini tidak memenuhi, maka pompa air akan nyala. Oke, kita tambah saja di sini, kita enter ke bawah sebelum delay ini. Kita tambah else. Kita buka kurung kurawal. Ya, kemudian kita enter. Oke, delaynya akan ke bawah lagi. Ini kita copy saja nih. Nah, fungsinya kan sama. Hanya beda perintah di dalamnya. Perintah di dalamnya yang awalnya low kita ganti menjadi high. Yang awalnya pompanya off kita ganti menjadi on. Oke, seperti ini ya. Sip. Sudah jadi untuk pemrogramannya. Coba kita jalankan. Oke, projectnya sudah jadi. Sorry ya, kita ada kesalahan di sini. Harusnya kita set di sini adalah 0,1. Mohon maaf, ada kesalahan di saat kondisinya. 0,0 ini adalah baris pertama ya. Padahal kita inginnya baris kedua. 0,1. Oke, kita jalankan lagi.
Oke, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan karena suhunya besar dari 30. Coba kalau kita ganti menjadi 21, pompa air akan off karena kondisinya harus memenuhi keduanya. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, pompa air akan hidup. Seperti itu ya prinsip kerjanya yang kita bikin saat ini. Oke, proyeknya sudah jadi, saya save dulu. Ini namanya adalah pompa otomatis DHT gitu ya, DHT 22. Saya save. Oke, inilah projectnya. Sekian dan terima kasih.